Oke, ini nggak apa-apa, cuman sebentar. Hadirin tamu undangan disilakan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahdan akan memandu dialog bersama dua orang narasumber kita pada kesempatan hari ini. Ini spesial satu program dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara, Saber DO. Jadi ini adalah satu program untuk memangkas, menekan angka dropout yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Dua orang narasumber saya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya perkenalkan dulu, ada Pak Adnan. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara. Dan ada Bu Pungki Kusmalahadi. Beliau adalah Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lombok Utara. Nanti Bu Ketua bisa berbicara terkait dengan DO dari sudut pandang perempuan. Dan kita langsung saja pemirsa Samalas Televisi dimanapun Anda berada, kita langsung ke Pak Kepala Dinas. Kita ingin mengetahui secara umum seperti apa angka dropout di Kabupaten Lombok Utara. Kalau kita ketahui tadi dipaparkan secara gamblang oleh Pak Kepala Dinas, seperti apa angka dropout di Kabupaten Lombok Utara ini, yang informasinya dari 10 kabupaten kota yang ada di NTB, Lombok Utara masih relatif tinggi Pak ya angka dropout. Kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara. Silakan Pak Adnan. Baik, terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan, Kepala Dinas di Budpora Kabupaten Lombok Utara. Berkaitan dengan program Saber DO yang merupakan salah satu program di 99 hari program Bapak Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, kami dari instansi terkait Dinas di Budpora langsung menindaklanjuti apa yang jadi visi dan misi angan-angan dari beliau berdua. Sehingga selama kurun waktu sebelum program ini diadakan oleh Pak Bupati, kami sudah bermitra dengan pihak BGP dan BPMP. Bahkan di bulan Desember sudah diluncing oleh Bapak Bupati terdahulu, Bapak Bupati Haji Johan Samsu, bahwa bagaimana Saber DO terjadi di Desa Bayan, salah satu desa mewakili Kabupaten Lombok Utara. Untuk dimaklumi oleh masyarakat kami, masyarakat Lombok Utara dan seluruh masyarakat pada umumnya, kondisi pendidikan yang berkaitan dengan angka putus sekolah di Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai berikut. Jumlahnya memang lumayan besar. Jumlah anak putus sekolah drop out untuk sekolah dasar SD sebanyak 136 orang. Jumlah putus sekolah drop out jenjang SMP sebanyak 221 orang. Jumlah lulusan sekolah dasar yang tidak melanjutkan jenjang berikutnya atau tidak melanjutkan sebanyak 305 orang. Jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya, lulus tidak melanjutkan sebanyak 613 orang. Yang paling ekstrim adalah data yang warga masyarakat atau warga sekolah sebanyak 924 anak di Kabupaten Lombok Utara yang belum pernah mengenyam pendidikan formal. Baik Pak Kadis, data ini lumayan ini Pak ya, tinggi sekali angka dropout kita. Tadi disampaikan, bahkan pemirsa kita ketahui tadi yang disampaikan ada 924 anak yang bahkan ini tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Seperti itu Pak Kadis. Baik, lanjut Pak Kadis. Apa kemudian yang menyebabkan angka ini tinggi sekali Pak Kadis? Angka-angka yang kami laporkan karena ini berdasarkan data yang kami terima dari Pusdatin, Pusat Data Statistik Kementerian Pendidikan yang sekarang namanya Kemendikdasmen. Sehingga dari data ini kami akan telusuri. Di samping memvalidasi data, kami akan turun ke lapangan. Sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 14 April 2025 ini secara simbolis, secara resmi dibuka langsung oleh Bapak Bupati
Dan selanjutnya kami di instansi sebagai pembantu beliau bersama teman-teman mulai dari guru, kepala sekolah, kepala dusun, kepala desa, ibu camat, Kapolsek dan jajarannya Bimas Kamtibmas untuk bergotong royong untuk bersuadaya, dan mudah-mudahan ini seperti yang disampaikan Bapak Bupati, menuntaskan ini sangat pekerjaan yang maha berat, tetapi insya Allah kalau ada kata gotong royong yang diimbangi dengan nawaitu keikhlasan dari semua komponen tadi, insya Allah sedikit demi sedikit angka drop out akan berkurang. Dan perlu diingatkan oleh kita semua selaku warga masyarakat bahwa data ini terkadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena kami sudah beberapa contoh, si A ternyata di datanya itu masih drop out. Setelah ditindaklanjuti ternyata dia sudah masuk di SD kelas 4. Nah, itu benar. Sehingga data yang saya sampaikan tadi adalah data sampai hari Minggu tanggal 13. Dan yang masih perlu diverifikasi. Diverifikasi. Baik. Kita ke Bu Ketua, ada 130 anak yang putus sekolah jenjang SD. Kemudian ada 221 anak di jenjang SMP. Yang paling ekstrim 924 anak yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Walaupun ini data yang diambil dari pusat data Kementerian Pendidikan, yang perlu diverifikasi katanya tadi oleh Pak Kepala Dinas. Seperti apa Bu Ketua memandang jumlah atau angka drop out di Kabupaten Lombok Utara ini yang masih relatif tinggi, Bu Ketua? Silakan. Mungkin nanti pihak program, mungkin nanti akan ada program GUW nanti kan, yang kita mungkin bisa nanti turun gitu ke masyarakat, mungkin kita apa sih keluhannya masyarakat, mungkin anak-anak itu berapa, nanti itu mungkin kita pihak tim GUW mungkin turun nanti. Salah satu faktor yang menyebabkan angka drop out ini tinggi, Bu Ketua, kita ketahui bersama bahwa angka pernikahan dini. Kita ketahui juga di Lombok Utara masih tinggi angka pernikahan dini. Seperti apa nanti GUW akan meramu program-program untuk menekan angka pernikahan dini dan kemudian berdampak kepada angka drop out itu, Bu Ketua? Mungkin nanti mungkin nanti beberapa tim-tim kita dari GUW, mungkin juga beberapa mungkin sekalian ya kita turun nanti ke masyarakat, mungkin untuk sosialisasi yang untuk pernikahan dini itu. Nanti kita di situ kita tekankan, mungkin kita kasih arahan, mungkin nanti anak-anak mungkin yang putus sekolah juga mungkin nanti bisa nanti kita tingkat kita kurangin lah nanti, insya Allah nanti kita bisa tim dari GUW, insya Allah nanti saya mohon dibantunya mungkin nanti teman-teman mungkin bisa nanti di nanti teman-teman media juga ikut turut menyebarluaskan informasi itu. Itu makanya alhamdulillah. Pak Kades, angka ini perlu diverifikasi lagi. Kemudian tim Sabar DO sudah dibentuk, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Bupati ini sebenarnya tadi disampaikan sudah dibentuk terlebih dahulu tim Sabar DO ini. Apa kemudian langkah awal yang akan dilakukan oleh teman-teman tim Sabar DO ini, Pak Kepala Dinas? Terima kasih. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa langkah yang sedang dan akan kita laksanakan. Salah satu adalah memvalidasi data. Sehingga sebelum launching pun kami sudah menyampaikan ke kawan-kawan di sekolah untuk mengaktifkan teman-teman operator untuk membuka lagi aplikasi melihat dan terfokus kepada data siswa. Baik. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk sekolah dasar, mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk SMP. Dari data tersebut berapa yang putus sekolah, berapa yang tidak putus sekolah, dan berapa yang tidak melanjutkan. Sehingga pada pertemuan tadi pagi khusus untuk SMP, saya belum ambil. Dia sudah membawa oleh-oleh.
Wah. yang dipersembahkan kepada Keren. Pak Bupati bahwa SMP 1 Bayanu ini loh datanya hari ini. Iya, iya. Itu sebenarnya, tapi karena tergesa-gesa waktu Ya. sangat kepepet, belum sempat mempersembahkan oleh-oleh itu kepada Pak Bupati, kepada kami baik. semua. Insya Allah sudah kita lakonin, Dinda. Yang kedua adalah mengadakan koordinasi secara intens dari pihak sekolah. Jadi operator sekolah bekerja sama dengan operator desa. Tentunya antara pihak dinas dengan teman-teman kepala desa, teman kecamatan, kepala dusun, harus adakan hubungan komunikasi yang betul-betul intensif. Membentuk surat keputusan tentang Sabar DO baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat sekolah sesuai dengan arahan Bapak Bupati. Baik. Selanjutnya Pak Kades, selanjutnya dari apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman sehingga kami di internal di kabupaten ketika ini per 3 bulan kita evaluasi. Baik. Evaluasi sejauh mana hasil kami bekerja untuk bahan laporan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Baik. Ini loh perkembangan Sabar DO. Apakah jalan-jalan di tempat? Apa jalan di tempat? Atau ada proses perubahan? Ada proses perubahan. Baik. Bu Ketua, ini akan bekerja nih teman-teman Sabar DO. Kemudian 3 bulan ke depan akan dilakukan evaluasi. Apakah jalan di tempat katanya tadi, ataukah ada progres-progres yang di. Kemudian GOW sendiri, apakah akan ikut membantu teman-teman yang ada di Sabar DO atau mungkin dari menyerang dari arah yang berbeda gitu. Sehingga sekali lagi tujuan utamanya adalah angka DO di Lombok Utara ditekan. Seperti apa Bu Ketua? Mungkin salah satunya mungkin dengan menggerakkan ya. Kita GO itu menggerakkan untuk berperan aktif membantu pemerintah, KLU mungkin segala bidang khususnya pendidikan untuk mungkin sama-sama kita nanti turun ya. Turun sama Pak Kadis nanti bisa kita turun untuk membantu pemerintahan KLU yang mungkin lebih maju ya. Baik. Itu pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana kemudian komitmen dari gabungan organisasi wanita Kabupaten Lombok Utara untuk ikut terus berpartisipasi menjadikan Kabupaten Lombok Utara lebih maju lagi seperti yang dicita-citakan oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara. Dan tadi disampaikan 3 bulan lagi kita tunggu hasil evaluasi Sabar DO ini, apakah jalan di tempat atau ada progres-progres yang tentunya harapannya adalah angka drop out di Kabupaten Lombok Utara bisa ditekan seminimal mungkin. Jadi angka yang sekarang ini walaupun masih perlu diverifikasi, diharapkan 3 bulan ke depan lagi akan menjadi 0 drop out di Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sahdan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BGTK Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan ya gerakan simbolis ini akan menambah semangat kita untuk gerakan sapu bersih dropout ini. Saya pukul 5 kali ya sebagai tanda kita berpancasila yang baik ya. Mudah-mudahan ya semua ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kami hormati, sapu bersih drop out telah resmi dilaunching oleh Bupati Lombok Utara. Selanjutnya penyerahan secara simbolis peserta drop out oleh Bupati Lombok Utara kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Kabupaten Lombok Utara. Kami persilahkan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga agenda simbolik ya, saya menyerahkan adik-adik atau anak-anak kita yang drop out ya sekolahnya kepada Forum PKBM Kabupaten Lombok Utara. Jadi Forum PKBM ini, PKBM adalah merupakan salah satu dari institusi yang sangat besar perannya dalam rangka menuntaskan angka drop out di Kabupaten Lombok Utara. Kami serahkan Pak ya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Bupati yang kami hormati. Kami dari Forum PKBM SKB Kabupaten Lombok Utara siap dan sanggup melaksanakan program Bapak Bupati Sapu Bersih Drop Out Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih. Penyerahan selesai, disilakan duduk kembali. Bapak Ibu kami hormati, acara terakhir yaitu pembacaan komitmen bersama kepada Dikpora, perwakilan dari Dikpora, kemudian perwakilan dari Camat seluruh Kabupaten Lombok Utara, yaitu diwakili oleh Camat Gangga, kemudian Kepala Desa Kayangan mewakili seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati untuk menyampaikan komitmen bersama. Komitmen bersama Dikbudpora Kabupaten Lombok Utara, Camat se-Kabupaten Lombok Utara, Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Utara. satu tim, satu tujuan, siap sapu bersih drop out di Kabupaten Lombok Utara. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pembacaan komitmen bersama satu tim, satu tujuan, siap sapu bersih drop out di Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara launching sapu bersih drop out oleh Bupati Lombok Utara dalam rangka mendukung program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimot ya? Kenapa? Ada yang mau. Gak ada. Mohon perhatian, mohon izin kepada Bapak Ibu, saatnya kita untuk dahar siang. Dimohon kepada Bapak Bupati beserta rombongan, kemudian didampingi oleh Bapak Kepala Dinas OPD untuk menuju ke tempat dahar siang. Dina ke tamu.
Oh, siap. Baik, sekali lagi kepada Bapak Prokopimda, Ibu Bapak Camat, kami persilahkan untuk ke tempat ruang dahan. Alhamdulillah. Landai lah ya. Kita belum banyak pondok taktisnya ya, tapi pondok taktis. yang pada itu belakang yang sekarang mau coba ya. Biasa ya. 30 bis kan? Saya kok itu saya 30 saya juga motor.